Scotland, semua dana 5 juta sudah cair. Silakan simpan kartu ini. Jika butuh dana nanti, silakan hubungi kami. Terima kasih. Akhirnya, aku punya uang. Akhirnya aku bisa beri Qingxue rumah dan buat ibuku hidup makmur. Qingxue, 500 juta masuk. Yuk nikah. Aku pastikan kamu tak akan susah seumur hidup. Ajo, aku tahu kamu tak akan mengecewakanku. Bagus. Qingxue, makasih. Terima kasih juga. Jangan, Pak. Aku pulang. Ajo, ini adikku. Dia berkunjung ke rumah. Kak ipar, tolong jaga ya. Jangan sungkan. Kita semua adalah keluarga nanti. Ajo, coba masakan yang aku buat. Semuanya favoritmu. Kerja keras Qingxue. Aku sangat bahagia bersamamu. Ada apa? Apakah anda linjau, kerabatnya, Lin Xiulin, ibu anda sakit mendadak. Sedang dirawat darurat di rumah sakit kami. Mohon segera datang. Baik, saya segera datang. Kelihatannya penyakit nenek tua ini benar-benar kebetulan. Ayo lanjut makan. Jangan ganggu. Sasta, bagaimana keadaan ibu saya? Pasien butuh operasi otak darurat. Biaya operasi dan obat lanjutan sekitar 500.000. Cepat bayar. Kami siapkan operasinya. Oke, saya bayar. Bayar 500 biaya operasi, ranjang 3 Maaf Pak, saldo kartu. Anda tidak cukup. Gagal bayar. Mustahil! Saldo saya 500 juta kok kurang. Gesek sekali lagi. Pak, saldo kartu Anda memang kurang. Aizal, lihat. Kamu sibuk kerja tiap hari dan tidak pandai atur uang. Uang ganti rugi 500 juta ini terlalu besar. Aku tak tenang menyimpannya di kamu. Lebih baik disimpan di tempatku saja. Aku akan menyimpannya untukmu. Nanti, setelah kita beli rumah hidup bersama, aku keluarkan pelan-pelan. Cara ini jauh lebih aman ya. Baik, semua ikut kata kamu. Sini, aku percaya padamu. Uang di tanganmu. Aku tenang sekali. Ejo, aku menemukan tas yang sangat cantik. Cuma harganya agak mahal. Perlu tanda tangan untuk konfirmasi. Tolong tanda tangani untukku ya. Tanda tangani saja, asal kamu suka. Berapapun uangnya tidak masalah. Jangan-jangan ya duitnya itu sudah lama dia pindahkan. Kamu memang hebat. Tipu si bodoh Lin Zhao. Itu habis-habisan. Uang ganti rugi, 500 juta kita. Terima sepenuhnya. Bukan. Nanti, lanjutkan uang sesuka hati. Waktu itu dia cuma tolol yang polos. Otaknya cuma dipenuhi soal cinta. Dia kira aku beneran mau nikahi cowok miskin. Kalau bukan demi uang ganti rugi miliknya. Aku udah ninggalin dia dan hidup berdua sama kamu. Gimana kalau dia tahu uang rekening kosong, pulang ganggu kita? Takut apa? Uangnya udah kita pindah ke rekening luar negeri. Kalaupun dia sadar, dia nggak bisa apa-apa. Si miskin itu nggak bisa bikin masalah apapun. Fang Qingxue, aku tulus. Padamu, semua uangku beri. Kamu khianati aku! Ibuku masih darah, tunggu operasi. Kalian bawa kabur semua uangku. Apa hati nurani kalian dimakan anjing? Jauh setusuk. Aku tak pura-pura. Menipumu. Gimana? Dasar tolong. Kamu memang pantas ditipu oleh kami. Kasih kamu. Aku cuma cinta uangmu.
Lin Zhao, kalau pintar cepat pergi dari sini. Jangan ganggu. Jangan salahkan kami. Kalau kasar padamu, uangnya sudah kita ambil. Percuma kamu mengamuk lagi. Bunuh kalian brengsek. Kalian mati bareng aku. Kubunuh kalian berdua. Kalian mati. Sekalipun hantu, aku tak lepaskan kalian. Aku benar reinkarnasi. Fang Qingxue, Zhang Lei, kalian curi hartaku, bunuh ibuku, rampas nyawaku. Kali ini, aku tidak akan mengulangi kesalahan. Semua yang kalian utang padaku dan ibuku, pasti ku balas 100 kali. Lin Zhao, baru bangun. Matahari sudah terik. Aku hampir kelaparan. Kakak ipar, kau janji belikan aku rumah saat uang ganti bangunan cair. Baru lulus tak ada tempat. Rumah juga naikin gengsi. Tengke, adikku lulus butuh bantuan. Jangan berlama-lama. Lo. Hidup lalu aku berkorban, malah keluargaku hancur. Adik palsu itu cuma kedok kalian. Kalau mau berakting, aku akan mainkan sampai akhir. Lihat siapa yang jatuh duluan. Lin Zhao Bangkong. Kamu dengar aku bicara tidak? Lin Zhao gila. Berani hindari aku. Jangan marah. Jangan pula mempersulit kakak ipar. Kapa dia nggak mau beli, aku usaha sendiri aja. Lihat adikku sangat dewasa. Baru lulus. Harus beli rumah bagus. Kalau tidak malu. Kamu terlalu pelit. Kalau tidak beli kita cerai. Cerai? Aku beri keuntungan dulu. Jatuhkan kalian ke jurang. Bayar harga mahal. Beli. Tentu ku belikan pergi sore. Pasti pilih yang paling kamu suka. Kamu tahu diri. Karena kamu begitu kooperatif, aku tidak akan menceraikanmu dulu. Ayo makan di luar. Lagi pula dia tidak masak. Tidak mungkin biarkan kita lapar. Makasih kakak Ipa, kami keluar duluan. Kehidupan lalu, ibu kena stroke mendadak. Pasti bukan kebetulan. Aku harus segera ajak ibu periksa. Lakukan pencegahan lebih awal. Tidak boleh biarkan tragedi terulang. Bu Ejo. Kenapa Shaw menelepon jam segini? Apa ada sesuatu yang terjadi? Bu, aku nggak apa-apa. Cuma kangen ibu. Di rumah, Bu. Aku sekarang jemput ibu. Anakku, aku di rumah. Buat apa jemput aku? Aku nyaman tinggal di desa. Biu, aku mau ajak ibu cek kesehatan sekalian. Ibu sudah tua. Aku jadi tenang setelahnya. Ngaku saja kesehatan aku sehat. Mubazir duit. Lagi pula aku, nenek tua pergi ke kota. Kalau Qingxue tidak senang, kalian berdua bertengkar lagi. Aku tidak tenang. Bu, jangan khawatir. Saya yang atur sekarang. Dia tak berani kesal. Ikut kataku. Tunggu di rumah. Aku segera tiba. Kamu anak ini, makin keras kepala. Baik, aku tunggu kamu di rumah. Ibu, istirahat di rumah dulu ya. Ada urusan sore. Nanti temani ibu. Baik, pergilah. Jangan tunda urusan penting. Tak usah khawatir. Kak, rumah sini bagus. Tentu saja. Kakak iparmu punya 500 juta. Rumah segini bukan apa-apa. Pilih saja yang terbaik semaumu. Halo, selamat datang. Apakah Anda ingin tahu villa kami di sini? Kami punya banyak tipe unit, semua fasilitas mewah. Jangan banyak omong kosong. Tunjukkan semua tipe terbaik kalian. Jangan banyak omong. Tunjukkan semua tipe unit terbaik di sini. Baiklah, silakan ke sini. Tipe unit terbaik kami ada di bagian dalam showroom. Saya jelaskan detailnya. Kak, type unit ini terlihat biasa saja. Saya cek apa cocok buat saya. Tenang saja, suami kakakmu banyak duit. Bahkan tipe unit terbaik di sini. Beli saja unit oke. Pasti kamu bangga.
Ale, aku sudah tanya. Ini galeri properti mewah tertinggi milik Grup Jam. Nanti kalau kamu suka unit mana, kita pesan langsung, tidak ragu-ragu. Oke. Pilih yang paling megah. Jangan sampai malu. Hahaha. Hei Lin Zhao, mau kemana? Ikut kami melihat rumah mewah. Kalian lihat saja. Aku tunggu di area istirahat sana. Jangan pedulikan dia. Orang macam dia tak paham rumah mewah elit. Dia di sini sia-sia. Galeri Pamerani biasa saja. Gak ada rumah mewah yang menonjol. Tuan Selera, Anda sangat bagus. Ini semua rumah mewah premium unggulan di galeri kami. Semua spesifikasinya terbaik. Harga rata-rata setelah dekorasi sekitar 10 juta yuan. Kamu tidak dengar dia. Semua ini tidak cocok. Siapa tinggal rumah 10 juta? Murahan. Tak ada rumah jauh lebih mewah di sini? Maaf Bu, rumah mewah custom eksklusif. Di sini kami perlu cek aset klien dulu untuk pastikan daya beli mereka cukup. Kami tak mampu. Suami saya baru dapat 5 juta. Ganti rugi. Kami kaya. Silakan ikut saya ke sini. RE ini memiliki lokasi terbaik di seluruh kompleks perumahan. Ini lumayan layak sih. Berapa harganya? 7 juta. Itu sepele saja. Kami ambil. Bayar penuh tunai. Kak, ini bukan jumlah kecil. Apakah suami kakak setuju? Kakak, ini sama sekali bukan jumlah kecil loh. Apakah suami kakak setuju ya? Lila, 10 juta ini adalah properti unggulan kami. Karena terkemai di komite kapal, kami perlu tanda tangani. Surat naya beli bayar DP 5 juta. Dia melindungi hak klien. Setelah ditanda tangani, properti langsung kami kunci buatmu. 5 juta, sepele jo. Ayo, cepat ambil kartunya. King Xue, karena rumah ini untuk adikmu. Namanya harus tercantum di kontrak. Dia baru lulus. Perlu punya rumah mewah sendiri untuk jaga gengsi. Kakak ipar, saya sungkan sekali. Rumah cuma 10 juta atas nama saya terlalu mahal. Kau usah sungkan. Kakak iparmu punya 500 juta. Kita keluarga. Cepat tanda tangani. Tanda tangani saja. Makin cepat, makin parah nanti. Gesek kartunya saja. Sandi ulang tahun Qingsue. Cepat pergi sana. Pak Ling, kartunya rusak. Apa? Tak mungkin. Kartu ini ada 500 juta ganti rugi. Apa mesti rusak? Kami menggunakan terminal transaksi besar khusus milik bank. Tidak masalah. Taklid. Ini laporan yang dikirim bank. Kalian ada risiko transfer dana besar yang tidak wajar. Diblokir darurat sistem bank. Cuma bisa masuk. Tidak bisa ditahan. Tidak mungkin kekunci. Dikunci? Kenapa bisa dikunci? Saya baru mendapat kartu ini kemarin. 48 jam. Kita gimana sekarang? Pesan rumah ini hari ini. Anda bertiga baru saja menandatangani surat pemesanan yang sah secara hukum. Pasal 4. Jika uang muka tidak dibayar hari ini karena pembeli, ini adalah pelanggaran kontrak berat. Kalian tak bisa belinya. Juga harus membayar denda 200% dari total harga rumah, yaitu 18 juta. Ini rampok. Bigo! Kita tidak beli oke. Hitam putih dan cap jari merah sangat jelas. Di kota Jiang, belum ada yang berani berbuat curang di kantor penjualan perumahan kami. Hari ini jika tidak melunasi uang muka 5 juta atau membayar denda 18 juta, tak ada satu pun dari kalian bisa keluar gerbang ini. Tim hukum kami sudah di jalan. Ayo kamu cepat pikirkan caranya dong ya. Kamu kenal orang bank. Cepat suruh mereka buka blokirnya. King Xue, tadi aku sudah telepon tanya. Bank bilang ini sistem risiko kantor pusat. Tak ada yang berwenang buka duluan. Harus tunggu 48 jam. Aku juga tidak bisa apa-apa. Kamu pecundang. Tak becus urus kartu. Sekarang nama saya yang ada di kontrak. Kamu mau bikin aku celaka? Aku tak punya waktu nonton drama keluarga kalian. Sisa 10 menit lagi. Jika 5 juta uang muka belum masuk, aku langsung lapor polisi. Padik Cilamana dan Anyu Selecines. Bapak Zhang Lei yang terhormat. Bersiap masuk daftar hitam penunggak. Seumur hidup tak bisa naik kereta cepat pesawat. Kak, cepat tolong aku. Aku tak bisa jadi penunggak utang. Baru lulus. Kamu ada uang sembunyi. Cepat keluarkan itu. Aku tidak punya uang apa-apa. King Xue, aku ingat 2 tahun ini, gaji dan bonusku, kuserahkan semua ke kamu. Totalnya setidaknya ada 2 atau 3 juta kan? Tambah kartu kredit limit kalian berdua, kumpul, 5 juta seharusnya bisa. Asalkan lalui 4 jam ini, 500 juta saya cair, langsung kasih kamu 2 kali lipat. Aku transfer. Keluarkan ponsel. Aku benar-benar habis. Aku tidak peduli. Kamu harus pinjam semua uang yang bisa dipinjam hari ini. Uang muka os 5 juta nama seserta Zhang, rumah kami simpan buat anda. King Xue, kamu baik sekali.
Tenang, lu zakat lu cair. Transfer 10 juta, bukan 20 juta. Acau, kamu jangan sampai lupa ya. Lauli, cek data pria tepi jalan itu. 12 tahun. Penolong. Akhirnya ketemu kamu. Acau, kemarin demi rumah itu, aku habiskan semua tabungan tuaku. Hari ini kamu harus mengganti kerugianku dengan baik. Tentu saja. Pesan apapun yang kamu mau. Aku pasti buat kamu bahagia hari ini. Pelayan, bawakan 3 porsi wagyu termahal ya. Juga buka 2 botol Romane Conti 88.000 ini untuk saya. Tuan, 2 botol anggur 88.000 ditambah makanan. Total sekitar 200.000. Apakah anda yakin? Baik, takut kami bayar. Aku punya 5 juta. Yuk, cepat. Qingxue, Alex, makan duluan. Aku ke toilet sebentar. Pak Liu, rekening saya itu tetap diblokir. Tanpa perintah saya, tidak ada yang boleh membuka blokirnya. Selain itu, daftarkan aku perusahaan cangkang. Utangnya sebesar mungkin. Posisi direktur dikosongkan. 5 tahun tak bertemu. Akting Tuan Lin semakin hebat saja. Siapa kamu? Kamu menyelidikiku. Su Anqing, Grup Su, di tepi, Jembatan Jiang, 12 tahun lalu. Gadis yang kamu beri sepotong roti dan nasihat itu. Wanita terkaya termuda di Jiang, ratu bisnis yang bertindak tegas. Ternyata dia... Kamu tidak takut mati. Masa takut untuk terus hidup. Selama napasmu ada, kamu bisa membalik keadaan nanti. Pergi hotelmu beserta bunga. Kalau mati, kamu cuma jadi bahan omongan orang yang ngetawainmu. Pasalah. Cukup enak. Ajau, cepat bayar tagihan. Aku mau belanja tas sekarang. Tuan Lin, total belanja anda 25 yuan bayar pakai kartu atau pindai kode. Bayar kartu. Maaf Tuan Lin, kartu anda masih dalam status diblokir. Belok. Apakah anda punya cara pembayaran lain? Don't care. Katanya hari ini bisa. Aku juga nggak tahu. Bank bilang mungkin sistemnya telat akhir pekan. Baru bisa diproses besok saat hari kerja. Qingxue, gimana kalau kamu bayar duluan lagi? Apakah mau mainin kami? Kemarin beli rumah, kami bayar 5 juta. Sekarang makan juga minta bayar. Uang dari mana? Sama kartu kredit mentok. Jadi hari ini tak bisa bayar. Restoran kami ini Michelin 3 bintang. Kalau kamu makan tanpa bayar, kami laporkan polisi. Cio, apa mau musi? Aku salah sepenuhnya. Tiong saya kasih remes di tangan kamu itu. Ditambah kalung Van Cleef di lehermu dan jam Rolex di tangan Ali. Gadaikan ke restoran. Seharusnya cukup untuk menutupi 200.000 yuan. Tenang saja besok. Besok ya percaya. Aku belikan kamu 10 tas. Ini jamku. Tam! Kau di penjara! Lepaskan sekarang! Rampas kesombonganmu cuma langkah pertama. Sekarang aku akan buat kalian terjun ke jurang maut. Qingxue, maaf hari ini kamu tersakiti. Sebenarnya, tadi aku ke toilet untuk hubungi seorang bos keuangan terkenal. Maksudnya? Rekeningku diblokir. Kena dana 500 juta terlalu besar. Rekening pribadi mencolok. Mudah diincar pajak risiko. Bos senior kasih aku ide buat dirikan perusahaan. Transfer ke rekening perusahaan. Ini sangat aman. Juga hemat pajak sah. Benar. Cepat pindahin aja. Tapi agar tidak ada orang yang menelusur sampai ke aku, direktur hukum perusahaan ini harus orang yang paling aku percaya. Qingxue, kamu percaya? Mau kamu jadi pimpinan perusahaan 500 juta ini? Aku mau. Tentu aku mau. Ibu Feng, begitu anda tanda tangani semua dokumen ini, anda resmi jadi pemegang saham utama dan direktur hukum Jaulan Investment Holding Co. LLC. Semua aset, perusahaan, bahkan utang tersembunyi. Jadi tanggung jawab hukum anda. NAO yakin. Jadi, saya tanda tangani sekarang. Feng Qingxue, selamat. Kamu resmi ambil alih perusahaan cangkang bermasalah berutang 80 juta. Asalkan aku diam saja. Beberapa hari lagi penagih utang akan menghancurkanmu sepenuhnya. Qingxue, kerja keras. Bos wanitaku. Ejo, kita pergi merayakan sesuatu. Undangan makan malam puncak kalangan bisnis Jiangnan. Undangan pribadi Su Wanqing selaku dirut Grup Su. Makan malam Grup Su. Ini kalangan elit kota Jiang. Kaya pun tak bisa masuk. Ejo, kenapa mereka bisa mengundangmu?
Mungkin bos kewangan yang kuhubungi kemarin bantu kenalkan saya. Tertulis di sini, kita diizinkan membawa anggota keluarga. Kak, aku ikut juga. Pesta ini penuh cewek kaya cantik. Sebagai calon pemilik manor 19 juta, saya mudah dapat satu. Kita sukses total. Saya CEO Jalan Investment. Kesempatan perluas relasi ini tidak boleh kita lewatkan. Aku mau mereka yang meremehkanku tahu. Aku Fang Qingxue sudah menjadi nyonya kaya paling top di kota Jiang. Oke, malam ini aku pasti ajak kalian ke sana. Panggung besar milik kalian. Busuk, sesuai perintah anda, undangan sudah dikirim ke tempat tinggal Tuan Lin Zhao. Fang Qingxue baru saja mengambil alih sebuah perusahaan cangkang bernama Jalan Investasi. Perusahaan ini punya tunggakan 80 juta. Taktik memerangkap mereka ini sangat bagus. Mengunci jalan keluar lawan dengan keserakahan ekstrim. Bagaimana persiapan makan malam-malam ini? Semua tokoh ternama dan media di kota Jiang akan hadir. Bagus. Malam ini aku ingin lihat bagaimana penolongku Su Wanqing menghancurkan para vampir bodoh ini di depan semua tokoh kota. Hai Qingxue, mobil sudah tiba. Lin Zhao, kamu gila ya? Hari ini jamuan elit jangan. Kamu suruh aku sang CEO Jalan Investment naik mobil online. Saya malu banget. Kakak ipar, meski 500 juta milikmu dibekukan, tapi kamu ada uang sewa mobil mewah. Wahat pakaianku maumu itu. Kau persis seperti pelayan. Nanti masuk, jangan bilang kita bersama. Malu-maluin. Qingxue, semua uangku kan dibekukan di rekening. Kemarin kalian sampai kartu habis bayar DP. Mobil online ini, aku pesan pakai kupon yang aku kumpulkan dari aplikasi. Dasar sampah, tak guna. Begitu 500 juta cair, aku akan mengusirmu secepatnya. Lihat, dekorasi ini biasa saja sih. Dikadu bila 90 juta yuan, ku nggak tahu. Aku adakan pesta, jauh lebih mewah di rumah. Wajahnya asing. Apa dia juga anggota Kamar Dagang Kota Jiang? Tadi saya dengar anda beli unit terbaik Yunting Manor. Saya Fang Qingxue, Presiden Jalan Holdings. Perusahaan baru itu cuma modal 500 juta yuan. Bukan hal besar kok. Bila 90 juta itu saya beli lunas sebagai hadiah kelulusan adik saya. Ya ampun, Gerard modal 500 juta kasih adik rumah mewah 90 juta. Pak Fang mudah sukses sekali. Apa bisnis utama Bos Fang? Kak Fang, bimbing kami. Tentu saja, asal proyeknya bagus. Investasi puluhan juta hanya perlu saya tanda tangani saja. Nona cantik, sendirian. Mari berkenalan. Saya calon pemilik Yunting Manor. Kakak saya direktur perusahaan investasi bernilai 500 juta. Mari berteman. Kamu calon pemilik apa? Ngapain pura-pura kaya di sini? Ngapain? Berani dorong adikku? Kamu tahu siapa saya? Saya kira siapa tadi? Ternyata kalian berdua yang sok pamer kaya. Kalian semua jangan tertipu dia. Ngaku CEO wanita 500 juta. Beli rumah lunas. Ngomong paham? Semua omong kosong. Bukankah dia bilang beli unit puncak lunas? Kemarin mereka datang ke kantor penjualan kami. Minta beli unit teratas lunas tanpa malu. Hasilnya? Kese kartu akun diblokir dicurigai cuci uang. Bahkan uang muka 50 juta pun dari pinjol. Habis gesek 78 kartu kredit. Miskin begini. Berani pura jadi konglomerat di pesta grup Su. Apa? Pinjol DP? Ya ampun, tadi saya ngobrol sama penipu begini. Jijik banget. Johnny ini, jangan-jangan disewa ya. Kalung itu kelihatannya seperti serpihan kaca. Di kartu saya memang ada 500 juta. Direktur Jalan Investment, data perusahaan dicari cek secara resmi. Masa saya tak duit? Fang Qingxue, siapa? Siapa wakil hukum Jalan Investment? Keluar sini, dasar brengsek! Saya, Fang Qingxue. Kalian siapa? Kamu benar, Fang Qingxue. Bagus sekali. Kamu pemegang saham utama dan direktur hukum Jalan Investment. Tanda tanganmu sudah sah. Perusahaan ini berutang pinjaman jembatan 80 juta yuan. Sudah telat 3 bulan. Karena kamu bosnya. Utang 80 juta ini. Pokok ditambah bunga. Harus jelasin hari ini. Apa katamu? 200 juta. Utang apa?
Saya baru ambil alih perusahaan ini kemarin, tak tahu soal 80 juta itu. Semua dokumen perubahan usaha ditandatangani sendiri olehmu. Kamu ambil alih perusahaan tanggung hutang. Kalau tak ada wang, aku potong tangan adikmu hari ini. Jangan cari saya bukan bosnya. Malam jamuan grup. Su, bukan tempat kalian menagih hutang. Karena pertunjukan sudah sampai puncaknya. Bagaimana tanpa tokoh utama asli? Tuanku, selamatkan saya. Aku benar-benar ditipu. Aku tak tahu soal hutang 80 juta itu. Itu Lin Zhao. Ya benar. Lin Zhao say sampahnya udah pun tanda tangani. Lin Zhao, sini cepat. Jelaskan ke mereka. Kamu yang menjebakku kan? Menjebak. Fang Qingxue, ada tanda tanganmu asli dan cap jempol merah kamu sendiri di surat ini. Waktu jadi CEO kamu sombong. Sekarang masalah muncul kamu mau lempar tanggung jawab. Berani tipu? Mana 500 juta-mu? Keluarkan pembayar hutang! 500 jutaku itu, bahkan kalau dibakar habis, tak ada sebesar pun untukmu penipu. Saat kamu dan Zhang Lei merencanakan tipuanku diranjang, seharusnya kamu juga hari ini tiba. Pandai. Astaga, ternyata wanita ini bukan cuma orang miskin. Dia juga penipu perampas harta suaminya. Pria itu sama sekali bukan adiknya. Itu selingkuhannya. Menjijikan sekali. Dia tahu semuanya. Ini rezi cair dana 900 juta atas nama anda. Habangan khusus Nyonya Fang Qingxue dan Tuan Zhang Lei yang anda minta selidiki. Bukti rekaman pengalihan harta anda. Semua diserahkan ke polisi. Aku salah. Aku beneran salah. Demi suami istri, tolong selamatkan aku. 80 juta ini membunuhku. Demi hubungan suami istri? Saat kamu demi uang membiarkan ibuku menunggu ajal di rumah sakit. Kenapa kamu tidak memikirkan hubungan kita saat itu? Tuan Lin, aku dipaksa olehnya. Wanita jahat ini yang menggoda aku. Dialah yang mengincar hartamu. Ampuni aku. Zhang Lei kau durhaka, maka pakai punya aku lempar semua salah padaku. Setpam, buang 2 sampah ini keluar. Jangan kotori karpet Su. Sekalian beritahu penagih utang di luar bahwa aku sudah menyerahkannya. Ajau! Hari, tadi di dalam sok jagokan. Hutang 80 juta. Hari ini wajib kamu selesaikan. Bang, lepaskan aku dong. Dialah pemilik Zhaolan Investment. Semua hutang jelas ada yang punya. Ya. Zhang Lei, kau bukan pria. Aku biasa belikan kamu jam mewah. Kini kamu jadikan aku tumbal. Kamu kan bos. Utang ini kamu tangguh. Tidak bisa bayar ya. Kami punya tempat lunas utang rahasia. Dari sana, butuh pekerja kasar berat. Walau tanganmu patah saat kerja, kamu tetap harus bayar lunas sepenuhnya. Aku gak mau ke tempat jijik itu. Suami saya punya 500 juta. Cari Lin Zhao, temui dia. Berani pakai Tuan Lin sebagai tameng. Dia sekarang tamu terhormat grup Su. Nanti ikut saya. Kamu tak pasti tenang. Aku takkan lepaskanmu. Adegan kejam mematikan jiwa ini benar-benar membuat saya terkejut. Utang 80 juta, ditambah pabrik haram yang kejam banget. Aku mati membusuk di neraka yang tanpa cahaya. Ini cuma bunga yang dia dapat. Uang yang saya pernah hilangkan. Aku mau dia bayar pelan seumur hidup. Sekarang sampah sudah dibersihkan. Kamu memegang uang tunai 500 juta. Ditambah kemampuan hebatmu, mau tidak buat transaksi lebih besar dengan grup Su? Tuan Su. Karena kita ini memang sudah jadi teman. Proyek renovasi Kota Jiang. Grup Su membutuhkan seorang mitra yang sepenuhnya dipercaya dan lihai. Berani ikut main dalam proyek ini? Tuan Lin, hati-hati jalannya kotor. Orangnya di depan. Silakan bicara santai. Panggil saya kalau butuh apa-apa. Akhirnya kamu datang selamatkan aku. Aku tahu kamu masih peduli padaku. Cepat bantu lunasi 80 juta. Bawa aku keluar sini. Asal bawa aku pergi. Aku akan mengabdi padamu. Tanda tangani ini.
Cepekan. Kamu sendiri yang minta jadi direktur. Tanda tangan itu kamu buat sendiri. Kamu sendiri paksa ke pesta. Sebuah pamer. Ini namanya rakus. Semua masalah ini kamu yang cari sendiri. Kamu tahu sejak awal urusanku dengan Zhang Lei. Kamu sengaja beli rumah habis tabungan kita. Sengaja memberi ke bekas kangkang yang berhutang 80 juta. Kamu sangat kejam. Kejam. Dibanding saat kamu tipu berasku, biarkan ibuku menunggu cemas di rumah sakit. Apa sih ini? Bawa hutang 100 jutamu itu. Lunasi hutangmu pelan-pelan di lumpur bau busuk ini. Sudah taken. Sudah. Beres. Pengacara urus sisanya. Selamat Pak Lin. Dapat hidup baru. Para penyedot darah dari atas. Saatnya mereka merasakan berlutut. Selanjutnya, giliran kita bekerja sama, menghancurkan permainan besar di Kota Jiang. Semui, ini proyek S pemerintah kota. Target utama kami adalah Han nomor A. Jika kita berhasil, nilai pasar grup Su akan berlipat ganda. Tapi pesaing terbesar kami adalah grup Jiang. Wan Qiao, mengapa tidak mengundangku di rapat sepenting ini? Lahan A cepat atau lambat pasti milik keluarga Zhao. Buat apa kamu sia-siakan tenaga? Sok. Ini grup Su. Cepat keluar dari sini. Wah, heran. Kenapa Direktur Sulama tak mau temui aku? Ternyata kamu punya pria simpanannya. Ada apa? Kudengar kamu baru menipu uang ganti rugi pembongkaran dari pria miskin yang sudah nikah. Orang rendahan macam tu, kamu bawa ke rapat direksi? Tuan Muda Zhao begitu yakin dapat lahan A. Tidak takut tidak sanggup menelannya sekaligus. Mau mati kekenyangan? Kamu siapa? Berani-beraninya menegur aku! Percaya tidak, sepatah kata, dariku bisa membuat kamu dicampak ke sungai di Kota Jiang. Dari tender besok, aku tunjukkan padamu apa itu tekanan modal sesungguhnya. Grup Zhao baru merangkul beberapa bank dana mereka lebih kuat dari kita. Hial angsalahan A besok. Peluang menang kita sepertinya kecil. Lahana Wan Qiao, tidak kami lepaskan sedikit pun. Cakap mak. Nampak. Patut mak. Lehan. B. Aisana penuh reruntuhan pabrik kimia. Jalan pun tak terhubung. Kalau aset ini cuma bakalan macet di tangan. Kamu gila? Hanya aku yang terlahir kembali saja yang tahu. 3 hari lagi, kota akan umumkan rencana terbaru. Lihan B ditemukan urat tambang sangat berharga. Sedangkan lahan A punya risiko longsor geologis. Pengembangannya dihentikan selamanya. Besok, aku akan suruh Zhao Kai bayar harga selangit. Beli kuburan bawa pulang. Kamu adalah selingkuhan Fang Qingxue. Kamu Zhang Lei kan? Tuan ampun, jangan pukul muka. Uang pasti aku bayar. Beri aku beberapa hari lagi. Kalau aku segera dapat uang. Diam. 电话 mata anjingmu lihat baik-baik. Uang gampang diambil. Kerja harus sempurna. Ini uang kompensasi dari Tuan Zhao untukmu. Lelang tanah besok pagi. Semua media di Quanjiang akan siarkan langsung. Aku mau kamu lapor Lin Zhao dengan nama asli di depan semua orang. Katakan Lin Zhao adalah iblis, memasukkan 80 juta kontrak, menjebak mantan istrinya masuk penjara. Bahkan barang Su Wanqing cuci uang haram. Asal kamu lemparkan fitnah kotor ke kepalanya. Hancurkan namanya. Uang ini milikmu. Tuan Zhao segera siapkan kapal cepat antarmu bersenam ke luar negeri. Lin Zhao si pekundang bikin aku dibenci. Aku bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Aku pasti membuatnya hancur reputasi di depan seluruh warga kota. Berlutut mohon padaku.
Anda jitu menebak. Zhao Kai ternyata nekat minta pria brengsek itu bersaksi palsu. Banyak media di lokasi. Kalau Zhang Lei bikin keributan, saham Su bakal anjlok seketika. Mau aku bawa orang ke sana malam ini? Langsung saja cegah Zhang Lei duluan ya. Hadang. Kenapa harus dihadang? Karena buruan suka gali lubang. Biarkan dia gali lebih dalam. Kalau Tuan Muda Zhao suka siaran langsung, biarkan dia bangun panggungnya lebih tinggi lagi. Besok nanti saat dia jatuh, dia hancur berkeping-keping. Selanjutnya, lakukan penawaran akhir untuk Blok A, lahan inti projek renovasi Kota Tua ini. Lahan ini untuk pusat komersial masa depan Kota Jiang. Harga lelang awal 3 miliar. Naik minimal 10 juta. Lelang mulai. Lepas. Biarkan dia membelinya. 4 miliar. Lahan A terunggul ini. Grup Zhao, saya beli semuanya hari ini. Siapa yang berani merebutnya? 10 miliar. Tuan Zhao tawar 10 miliar. Ada lebih tinggi. 10 miliar sekali. 10 miliar 2. 10 miliar 3. Terjual. Selamat Tuan Muda Zhao Raya Lahan. Hadirin sekalian, sebelum kita merayakan dengan sampainya, saya akan manfaatkan platform siaran langsung sekota hari ini untuk membersihkan kalangan bisnes Jiangxi. Saya akan bongkar pria yang hidup bergantung istrinya di antara kita. Binatang berwajah manusia perancang tipu jahat. Dia adalah Lin Zhao. Hadirkan saksi. Teman-teman sekota Guanzhou, jangan tertipu Lin Zhao si munafik ini. Dia bukan jenis bisnis. Dia adalah iblis pembunuh tanpa ampun. Dia memalsukan kontrak utang palsu senilai 80 juta. Dia jebak mantan istrinya Fang Qingxue, paksa kerja di pabrik ilegal. Dia juga pakai wewenang Suan Qing cuci uang. Aku adik kandung mantan istrinya. Saya tidak tahan lagi. Meskipun hari ini saya mati di sini. Saya juga lapor binatang ini. Resmi. Pak Lin, apakah benar ucapan saksi? Benarkah anda jebak mantan istri utang 80 juta? Model pertama, anda ilegal. Nyonya Su, apakah grup Su terlibat skandal pencucian wang? Apakah anda melindungi Lin Zhao? Kau pecundang. Berani lawan aku? Semua netizen menertawakanmu sekarang. Sekarang juga berlutut. Hantam kepala 3 kali keras di seluruh media kota. Panggil kakek Zhao. Mungkin aku sisakan celana dalam buatmu. Minggat dari kota Jiang. Tuan Lin, apa pendapat anda? Pak Lin, bicara. Lin Zhao, kau memang tak menyerah sebelum kalah. Karena kamu begitu hobi lapor nama asli dan siaran langsung. Jadi aku juga beri penonton Kuanjang. Ayo, kita lihat yang lebih seru. Hah? Aku ingin kau di depan seluruh media kota. Salam dia. Pakai air kotor. Aku bakal segera dapat 2 juta dari Tuan Muda Zhao. Saya bodoh Fang Qingxue jadi kambing hitam. Lin Zhao bakal hancur namanya. Aku yang akan menang pada akhirnya. Palsu. Ini semua video palsu. AI, padam. Cepat matikan. Zhao Kai, kau kira bisa kuasai segalanya? Bangsat! Apa kau buat? Keuangan Zhao sangat dipermalukan. Kabar bursa saham terbaru. Skandal kamu meletus. Saham Zhao langsung hancur mentok. Ketiga Bank Benjamin kita tonton siaran langsung. Cabut batas kredit 4 miliar untuk Blok A. 4 miliar keluarga Zhao tamat. Papa, dengar aku jelasin. Jangan banyak omong kosong. Kalau kamu tak lunasi 10 miliar sekarang, siap bayar denda selangit. Sejak sekarang, jabatanmu manajer umum Grup Zhao dicabut. Aku tidak punya anak sepertimu. Kerana rantai dana processing Anda sudah putus. Bukan hanya tak bisa bayar lahan Blok A, tapi juga mengganggu tata tertib lelang parah. Segera tinggalkan ruang rapat. Tim hukum kami akan kirim somasi pelanggaran kontrak ke anda. Kami lihat jelas. Di siaran langsung, kamu sudah ambil 2 juta loh. Kalau kamu tidak kembalikan uang ini hari ini,
Aku potong-potong kamu lempar ke sungai buat makan ikan. Pak Lee, kakak ipar, tolong selamatkan aku. Tender renovasi Kota Tua Jang berakhir hari ini. Grup Zilda dicabut hak tender karena diduga melanggar aturan besar. Grup Su dan Zaoyang Investment memenangkan lahan Blok B dengan harga sangat rendah yang lebih mengejutkan. Menurut laporan geologi resmi terbaru, di bawah Black B ditemukan urat tambang langka cadangan luar biasa, nilainya melebihi 500 miliar. Ribu. Kenapa teriak? Jongkok, jangan halangi aku nonton TV. Tambang berlima semambil. Penjarakan Zhao Kai tanpa darah. Berapa banyak rahasia lagi yang kamu sembunyikan? Nona Su, nanti kita punya banyak waktu untuk mengenal satu sama lain. Hello, kamu. Wancang, Syacha Sunta jumpa. Kabarnya kamu heboh di Jiangshi. Aku kembali. Kuti lehermu dan tunggu aku. Ada apa? Iblis yang menganiaya orang tuaku dan memaksaku ke jembatan sungai. Dia pulang ke negeri ini. 12 tahun lalu ku tarikmu dari sungai. Hari ini, manusia atau hantu berani ganggu, ku buat tak kembali. Aksu sudah memastikan semuanya. Yang telepon Anda semalam Lu Ziting, putra sulung, keluarga Lu Jingsheng. Kemarin dia resmi kuasai semua bisnis Ventura Lu di Jiangnan. Dia baru saja menyampaikan pesan ke Kamar Dagang Jiang, ingin mengambil seluruh tambang di Blok B milik kita. 12 tahun lalu, keluarga lu memasang jebakan utang untuk melahap bisnis orang tuamu. Paksa lompat. Ya. Dulu Lu Ziting bahkan ancam memusnahkan keluarga Su saya. Kalau tidak ketemu kamu, aku sudah lama jadi mayat hanyut. Lu Jingsheng perkasa. Tapi wilayah Jiang tidak pantas diatur si anaknya oleh tuan muda asing. Tapi Tuan Lin, Lu Ziting sudah bilang, puncak tahunan Kamar Dagang Jiang malam ini. Dia minta bos sendiri sungguh pemaaf, serta serahkan hak tambang Blok B itu padanya. Jika tidak, dia akan memutus rantai modal grup Su dalam seminggu. Kalau Tuan Lu mau jadi kita temui dia malam ini. Kabarnya baru-baru ini, Grup Su dari keluarga Jiang luar biasa beruntung. Dapat tambang 500 miliar. Wilayah Jiangnan ini, kapan giliran orang asing mengambil untung besar? Wancang, 12 tahun tak jumpa. Kau sangat cantik. Sini merangkak. Tanda tangani perjanjian pengalihan lahan Blok B tanpa bayar. Aku bisa saja pertimbangkan jadikanmu selir. Kamu menolak tawaran baik. Cukup satu telefonku, semua kontrak akan dilanggar. Wah, Tuan Muda, lu marah besar. Tapi Blok B sekarang milik keluarga Lin. Kalau mau sentuhnya, tanya padaku dulu. Siapa kau ini? Si kaya baru yang hidup dari wanita. Mana pantas bicara di depanku? Siapa aku tak penting. Yang penting, mulai hari ini, aturan yang aku yang atur. Bagus, berani? Aku ingin lihat seberapa lama kau bisa bertahan. Lin Zhao, kau pikir menang dapat lahan itu sudah cukup? Untuk menambang lapisan tambang 500 miliar butuh peralatan eksplorasi berat terbaik se-Asia. Pemasukan inti peralatan ini, Jingsheng Heavy Industry, sudah dibeli eksklusif oleh keluarga lu kami. Hahaha, tanpa alat, tambangmu cuma tumpukan batu sampah. Sesuai perjanjian pembangunan kalian dengan Pemkot, tak bisa konstruksi dalam 3 bulan. Lihan akan diambil paksa dan kalian dikenakan denda 10 miliar. Lin Zhao, Su Wanqing, kalian harus berlutut minta-minta di jalan. Menyinggung Jingsheng Heavy Industry. Jingsheng Heavy Industry memang satu-satunya pabrik dalam negeri yang bisa sediakan peralatan khusus itu. Kertas pasca. Gagal. Kontrak. Tuan Muda lu, kartuasmu cuma Jingsheng Industry berat saja. Itu sangat mengecewakan. Ayo pergi. Jingsheng Heavy Industry putus pasokan total. Kita tak bisa sewa ekskavator satu pun. Tenda pelanggaran capai 10 miliar. Perusahaan akan bangkrut. Pakso, kalau tidak bisa, ayo kita minta maaf ke Tuan Muda lu. Beri dia setengah tambang. Lebih baik dari rugi semua. Siapa berani sebut menyerah? Langsung keluar dari grup Su.
Teman-teman, siapa yang bilang kita harus pakai peralatan lokal? 2 bulan lalu, saat aku baru terima dana ganti rugi 500 juta itu, aku diam-diam pakai leverage tinggi dan rekening luar negeri mengakuisisi hak inti perwakilan grup industri Asia Pasifik. 2 bulan yang lalu, kita bahkan belum tahu di mana tanah Blok B itu berada. Kita sudah mulai mengatur pemasok peralatan paling top. Berbisnes bukan hanya melihat 3 langkah ke depan. Bodoh yang mengira dia bisa memonopoli segalanya. Beritahu semua, seluruh kapal kargo Samudra Jerman tiba di pelabuhan kota Jiang malam ini. Besok pagi, aku ingin peralatan tercanggih di dunia masuk ke Blok B. Tuan Muda Lu Group susah harian ini tak ada gerakan. Mereka pasti panik pinjam peralatan ke mana-mana. Terangan lu seberat gunung Tai. Lenzau itu hanyalah badan tak tahu diri yang sombong. Esok dia pasti sujud, minta ampun. Siapkan konferensi pers besok pagi. Aku akan tampil di depan semua media, mengumumkan pengambil alihan Blok B, lalu menghancurkan papan nama grup Su sendiri. Siapa berani mengacau di wilayahku? Tuan Muda Lu, ku dengar kau nungguku sujud padamu. Lingzo, berani sekali kau bawa orang menyerbu klub saya. Kau pikir kemampuan bela dirimu bisa ubah nasib kebangkrutan grup Su? Tanpa peralatanku, apa kalian pakai kerja besok? Buka matamu lebar-lebar. Lihat, apa ini? Industri global. Tidak mungkin. Mereka sudah lama terapkan pembatasan kuota di Asia. Bagaimana kau bisa gerakkan begitu banyak peralatan sekejap? Kerana saya beli hak perwakilan APAC, Perisai Naga yang kau banggakan, bahkan tak layak disebut lelucon di mata saya. Jangan sombong dulu. Meski punya alat, apa gunanya? Aku segera kerahkan semua modal Ventura lu di jangan. Shot! Semua saham grup Su kamu! Lu Ziting, kira kau saya datang malam ini cuma pamer ekskavator. 3 hari lalu, saat kau masih berencana potong rantai pasok perangkatku, saya sudah gabung 6 dana asing dan melakukan short selling akurat penuh pada 8 proyek leverage inti grup lu di Jiangnan. Kamu, apa katamu? Kamu pakai leverage tinggi 10 kali cuma untuk pamer kekuatanmu. Sekalipun cuma nama kapal-kapal, rantai dana putus. Skema, kamu runtuh seketika. Sayang sekali, 10 menit lalu, saya putus dana jembatan kalian. Tuan Muda Lu, tamat. Semuanya tamat. Skema dana kita di Jiangnan runtuh total. Ratusan miliar dana hilang seketika. Banyak bank sudah bersama ajukan pembekuan semua aset kita di Jiangnan. Tuan Lin, saya salah. Saya tidak mengenal orang hebat. Mohon ampuni saya. Jika bisnis Jiangnan gagal di tangan saya, keluarga lu akan usir saya. Aku sujud. 12 tahun lalu, kamu paksa bunuh orang tua Wan Qing. Pernah beri mereka kesempatan. Medan perang modal cuma hidup mati tanpa ampun. Minggat bawa kesombonganmu ke Jingcheng hadapi sidang keluargamu. Jiangshi bukan tempatmu berbuat semena-mena. Wan Qing, bau banget. Ayo pergi. Cahaya matahari pagi menyinari keramaian Jiangshi. Lahan Blok B sudah sepenuhnya dibangun. Suara deru mesin menandakan kerajaan bisnis triliun baru sedang bangkit. Lu Ziting diusir klan Lu. Dia menanggung utang ratusan miliar. Sisa hidupnya hanya bisa bersembunyi terus-menerus. Dunia bisnis Jiangshi kini sepenuhnya milik kita. Jiangshi hanyalah awal, Wan Qing. Semua yang mereka rampas darimu dulu hanya membuat mereka bangkrut. Terlalu murah buat mereka. Aku beri mereka tahu akibat menyinggung kita. Apa maksudmu? Akan kubuat kalangan modal top Jingcheng gemetar dengan nama kita. Apakah kamu siap ikut bersamaku mengguncang seluruh Jingcheng? Sungguh suatu kehormatan besar. Urusan cabang di Jingcheng, aku sudah minta Pak Liu untuk menanganinya lebih awal. Seorang misterius itu, bersama aku, dia tak bisa lukaimu. Bukan takut dia, takut kamu terlibat.
Dulu dia bunuh orang tuaku, caranya pasti sangat kejam. Lagi pula dia sudah di Jingcheng belasan tahun, kedudukannya sangat kuat. 12 tahun lalu aku bisa menarikmu dari sungai. Hari ini jatuhkan dia dari singgasana. Siapapun dia. Semua hutangmu akan saya ambil kembali. Bos Lin, undangan pesta Jingcheng sudah terkonfirmasi. Malam ini makan malam tahunan Kamar Dagang Jingcheng. Hampir semua toko bisnis ternama akan hadir. Orang misterius itu kemungkinan besar juga datang. Pas banget, aku juga pengen ketemu para tokoh besar di Jingcheng. Wajah! Kamu! Kukira kamu tak pernah datang ke ibu kota seumur hidup. Bos Jiang, lama tak jumpa. Siapa ini? Wajah, kamu ganti asisten. Selera kamu makin buruk saja. Orang sembarangan bisa kamu bawa kemanapun. Jiang Chenyu, beberapa tahun tak bertemu, mulutmu masih saja kasar. Oh, kira siapa? Ternyata Lin Zhao. Aku kira lulus kuliah, kamu pulang kampung bertani. Kok sekarang tak bisa bertahan? Sekarang tak mampu bertahan. Lalu datang jadi pria simpanan Wan Qing. Dulu di sekolah, bukannya kamu hebat. Liang ujian juara. Berani rebut proyekku. Tap hidup dari wanita. Kalau aku jadi kamu, aku sudah malu sembunyi di tanah. Jiang Chenyu, jaga ucapanmu. Lin Zhao rekan bisnisku, sekaligus orang terpenting bagiku. Rekan bisnis? Wan Qiu, jangan ditipu dia. Dia cuma orang miskin. Tak bisa apa-apa selain manis di mulut. Tak bisa apa-apa. Aku cuma satu ucapanku saja. Dia tak akan bisa bertahan di ibu kota. Tuan Jiang, daripada peduli padaku, lebih baik pedulikan perusahaannya sendiri. Kamu salah gunakan 30 juta dana perusahaan judi di Macau, juga diam-diam pindahkan aset. Kalau bukti ini kejeng Jian Lu, menurutmu keluarga Jiang akan lindungimu? Oh ya, simpananmu di luar sana. Kemarin baru gadaikan rumah yang kamu belikan buat dia di bank. Menurutmu, kalau ayahmu tahu ini, apa yang dia lakukan padamu? Kamu berani menyelidikiku? Aku bukan cuma menyelidikimu. Tahu kamu baru ajukan pinjaman bank tutup kerugian. Sekarang kamu masih anggap dia laki-laki yang dihidupi wanita? Kamu tunggu saja. Semua perbuatan itu aku ingat. Aku tunggu. Lin Zhao, aku pasti bikin kamu bayar. Aku akan hancurkan namamu. Buat Su Wan Qing patuh kembali ke sisiku. Tuan Muda Jiang, kenapa harus marah begitu? Siapa? Perkenalkan, aku Lu Zian. Kurasa kita punya musuh yang sama. Lu Zian keluarga lu, apa mau kamu dariku? Adikku Lu Ziting telah dihancurkan oleh Lin Zhao di grup Jiang. Aku sudah lama ingin balas dendam padanya. Tuan Muda Jiang, ayo, kita bersama hancurkan Lin Zhao. Gimana? Kenapa bantu aku? Enggak bantu. Aku ini sedang membantu diriku sendiri. Lin Zhao tak terima hancurkan adikku. Rapat proyek tambang grup Su, potong rezeki lu. Selama kita bergabung, dia pasti hancur. Baik, aku ikut bersamamu. Tuan Lu, kapan kita mulai bertindak? Aku tak sabar hancurkan reputasi bajingan Lin Zhao. Kenapa terburu-buru? Lin Zhao tidak mudah dilawan. Dia bisa berubah dari orang biasa jadi figur baru. Jang cuma beberapa bulan. Dia bisa bikin Su Wan Qing setia Toto. Pasti punya kelebihan hebat. Kita jangan remehkannya. Apa kehebatan dia? Dia cuma beruntung saja. Ditambah pandai pakai sedikit tipu muslihat. Kalau kita potong rantai dananya, dia nanti pasti tak berguna. Tidak sesederhana itu. Tambang blok B miliknya bernilai 500 miliar. Bahkan jika kita potong semua dananya, dia tetap bisa bertahan pakai tambang itu. Dan grup Su Wan Qing sangat kuat. Pasti dukungnya sepenuhnya. Gimana? Apa kita hanya melihat dia bersenang-senang? Tentu saja bukan. Proyek tambang itu untung. Tapi juga kelemahan terbesar dia. Asal kita ganggu proyek tambang itu, bukan cuma dia rugi total. Bahkan dia terbebani utang besar. Nanti Su Wan Qing tak bisa tolongnya. Bagaimana caranya? Lihat, izin penambangan itu belum sepenuhnya disetujui. Kadis Wang, penyetuju mantan bawahan ayahku. Kita suruh dia sengaja tunda persetujuan. Sebabkan lagi rumah cadangan tambang bermasalah. Buat proyek Lin Zhao mandek. Baiklah bagus. Proyek pasti akan berketat pinjamannya. Para mitra juga akan menarik modal. Lalu rantai dananya putus. Proyek tambang itu akan kacau total. Selain itu, saya juga dapat info Lin Zhao sedang bahas kerja sama dengan perusahaan tambang asing dan bersiap mengimpor peralatan tambang canggih. Kami sudah menghubungi pimpinan perusahaan itu. Esok kita tawar harga lebih tinggi. Mereka pasti batalkan kerja sama dengan Lin Zhao.
Sangat cerdik. Begitu. Lin Zhao tak bisa kabur. Ini baru langkah pertama. Tunggu proyek tambangnya benar-benar runtuh. Saya akan beli sahamnya dengan harga murah dan menguasai tambang itu sepenuhnya. Nanti, Su Wanqing kehilangan sandaran Lin Zhao. Dia pasti sepenuhnya dalam kendali kita. Setelah Lin Zhao jatuh, Su Wanqing pasti akan melihat sifat aslinya. Lalu saya akan mengambil kesempatan itu. Dia pasti menikahiku. Tuan Jiang adalah pria yang sangat berwibawa. Su Wanqing cepat atau lambat akan tahu siapa orang yang benar-benar cocok untuknya. Seperti yang kamu duga, izin penambangan tambang macet. Ke Biro Wang bilang laporan geologi ditinjau ulang, tertunda minimal 3 bulan. Sudah terduga. Lu Zian pasti berani ajak Zhang Chenyu bergabung. Pasti mereka akan menyerang dari proyek tambang duluan. Pak Lin, Pak Su, sudah ketemu. Lu Zian dan Zhang Chenyu berdiskusi sepenuh 3 jam di grup-grup kemarin. Mereka tak hanya tunda izin tambang, tapi juga menghubungi perusahaan tambang luar negeri, ingin merebut kerja sama kita. Ada lagi. Selain itu, saya dapati perusahaan ortu direktur Su bangkrut. Keluarga Lu dulu terlibat. Perusahaan keuangan milik keluarga Lu yang memberi pinjaman bunga tinggi ke perusahaan ayah Su dulu. Dan hari saat ayah dan ibu Su tewas kecelakaan mobil, ayah, Lu Zian, Lu Hongyuan, kebetulan ada di jalan kecelakaan. Apa katamu? Kematian ortuku terkait Lu. Ya, Su. Saya juga temukan orang misterius. Paksa orang tuamu mati dulu kemungkinan besar. Lu Hongyuan. Dia selalu mengincar harta keluarga Su. Setelah orang tua Su wafat, dia merebut sebagian besar aset keluarga Su. Jadilah keluarga Lu sekarang. Jangan menangis. Aku takkan lepaskan satu pun mereka. Hutang darah ini akan saya lunasi dengan seluruh harta keluarga Lu. Aku ingin saksikan sendiri keluarga Lu hancur. Mereka tebus nyawa orang tuaku. Baik. Persetujuan tambang macet. Pas kali kita temui kepala Biro Wang itu yang lebih penting. Lu Zian pikir dia aman tanpa khawatir di ibu kota. Aku justru akan mencabut seluruh akar kekuasaannya di wilayah miliknya sendiri. Pak Lin, satu lagi. Belakangan ini mereka gencar tekan perusahaan Singke Teknologi. Ingin serap paten baterai. Begitu teknologi perusahaannya matang, bisa guncang seluruh industri energi baru. Rencana kunci, Lu 10 tahun. Singke Teknologi. Menarik. Karena Lu Zian mau, aku rebut aja. Kabarnya si Lin Zhao yang kaya dari penggusuran di Jiangnan masuk sini hari ini lewat koneksi. Adik laki-lakiku yang tak berguna itu kalah di tangannya. Harta keluarga Lu di Jiangnan sampai habis dibuangnya. Tenang, Tuan Lu. Ibu kota ini bukan Jiangnan. Tambang kecilnya itu cuma main-main di mata kita. Cukup satu kata, Anda tak ada bank berani pinjam padanya. Tidak ada bos yang berani bekerja sama dengannya. Wah, berani datang. Lin Zhao, pukul anjing pun lihat tuannya. Kamu putus jalan hidup adikku. Berani injak gedung Kunlun hari ini. Jangan harap keluar selamat. Set Pem, buang kedua orang asing yang tidak tahu diri ini keluar. Tolong sambungkan proyek acara. Kamu ini pura-pura apa sih? Coba. Berani main akal di wilayahku. Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Bos, bukan efek. Baterai daya tipe ROX yang baru dikembangkan. Bateri turbine di pasaran hanya punya konversi energi 30%. Sedangkan bateri Singke bisa mencapai 90%. Mustahil! Tingkat konversi 90% mana mungkin? Seluruh industri ini akan berubah total. Palsu! Ini pasti video palsu! Lin Zhao, berani tipu di Kunlun Ye. Saya panggil polisi tangkapmu. Ini palsu. Tes di tempat. Tuan Muda Lu, kami ke ibu kota tak minta rezeki. Kami akuisisi. Lin Zhao, kamu berani merebut milikku. Singha Teknologi berutang 7 miliar kontainer ilegal. Cuma aku berani menolongnya. Kita lihat siapa yang akan tertawa paling akhir besok. Chen Mo, Zhang tidak tahu diuntuk.
Tuan Muda Lu bilang, hari ini kamu harus tanda tangani kontrak pengalihan paten 1 yuan. Aku akan lumpuhkan tanganmu. Utang 10 miliar. Bayar apa? Inti bintang adalah kerjaku seumur hidup. Luzian jebak rantai modalku. Semua pinjamanku diputus, mau rampas teknologiku. Cuma-cuma aku rela pakar patennya. Can't member. Carry masalah. Gak mau hidup lagi. Siapa kau? Apakah kamu tidak mau hidup lagi? Aku di sini adalah Lin Zhao. Lin Zhao, orang tambang Jiangnan itu. Kamu juga datang merebut patenku. Ini cek tunai, 6 miliar. Ditambah bunga. Untuk lunasi semua hutangmu di rentenir bawah tanah. Kenapa kamu mau menolongku? 1 miliar. Kau serahkan begitu saja padaku. Aku bukan menolongmu. Ini investasi. Tukar antabing persen saham. Teknologi inti bintang. Aku jamin kamu atur R&D. Dan semua hutang lu. Zian padamu. Aku akan bantu tagih kembali 2 kali lipat. Percuma Pak Lin. Uangmu sia-sia. Apa maksudmu? Luzian sangat kejam. Dia menyuap sahabat terbaikku, sekaligus rekan pendiriku. Dia tanam virus dasar di inti algoritma. Besok adalah KTT Energi Baru Global. Aku harus demo teknologi di rapat. Nanti saat virus aktif, sistem runtuh. Semua data hancur total. Bukan hanya Starco hancur total. Luzian juga akan membalikkan tuduhan. Tanodo kita penipuan bisnis, semua kita dipenjara. Tidak bisa menghapus virus itu? Virus ini ditulis terikat dengan seluruh algoritma. Seperti tumor ganas di tubuh, potong tumornya. Dia tidak akan selamat. Aku sudah cari semua peretas dan ahli algoritma top dunia. Tak ada cara memecahkannya. Kurang dari 24 jam. Sudah telat. Liu segera aktifkan rencana darurat. Segera pindahkan ke 10 insinyur keamanan cyber terbaik kita ke sini. Lagi bayar mahal undang 3 ahli virus teratas di dalam negeri. Harus tiba di Starco Tech dalam 1 jam. Kedua, cari tahu di mana rekan pengkhianat Chen Mo itu ada saat ini. Aku butuh semua data virus milik dia. Ketiga, kumpulkan semua bukti suap bisnis dan penagihan ilegal Luzian. Aku akan hancurkan reputasinya di KTT besok. Dimengerti, Pak Lin. Saya akan segera atur. Semua personel tiba dalam 1 jam. Chen Mo, jangan menyerah. Masih 24 jam. Cukup buat kita balik keadaan. Anak ini sedang bersiap membawa paspor palsu untuk menyelundup keluar dari dermaga gelap. Ya sudah, kami amankan. Luzian menjanjikan Silifong 2 juta. Dia mengaku semuanya. Why? Aku anggapmu saudara kandung. Tapi kamu malah pasang virus di kode inti jadi uang. Kamu hancurkan Starco. Lewat! Chen Mo, kamu tidak tahu apa-apa. Keluarga lu kuasai ibu kota. Kau nggak bisa lawan. Dilepaskan aku. Hanya aku bisa atasi racun ini. Bahkan sekalipun kalian bawa orang terhebat, sistem di pertemuan puncak besok pasti hancur. Benarkah? Anjing Liwei itu tak guna. Urus di dermaga gelap. Suruh dia naik kapal penyelundup rongsokan itu. Tenggelamkan di laut lepas. Jadikan kecelakaan. 10 juta. Dia tidak pantas mendapatkannya. Luzian bukan siapin tiket pesawat. Selamat. Kamu diberi shield. Dek, serahkan backdoor virus. Atau aku antar sendiri ke dermaga gelap. Aku serahkan. Semuanya aku serahkan. Terminal control virus teror ke deep ponsel Luzian. Asalkan dia tekan tombol aktif di forum besok, sistem hancur otomatis. Virus sudah terikat kunci logika dasar. Pemisahan paksa akan bikin sistem lumpuh. Ya. Kita tamat. Meski tahu backdoornya, tak sempat tulis ulang kode. Siapa bilang pisahkannya? Kerana Luzian ingin lihat kembang api. Kita buat dia meledakkannya lebih besar. Potong serkal utama, buat cermin sandbox di luar sistem. Besok dia tekan tombol. Yang hancur cuma ilusi cangkang kosong. Jalur serangan virus. Kita pantulkan kembali ke server pusat grup Lu lewat jalur yang sama. Buka posisi secara diam-diam. Mengerti? Luzian, di KTT Global besok, aku akan beri kamu hadiah besar.
Para Investor International. Hari ini grup Lu resmi luncurkan sistem tenaga Lu Qing 1.0. Kami tembus hambatan teknologi tingkat konversi 40%. Lu akan monopoli penuh pasar energi baru mendatang. Tuan Muda Lu memang sukses muda. Wall Street siap pimpin investasi 50 miliar. Wah, bukankah itu Lin Zhao yang bermulut besar di pavilion Kunlun kemarin? Apa? Kamu bawa Star River Tech milikmu yang hampir bangkrut ke sini minta-minta? Minta. Tuan Muda Lu, kamu menjadikan barang setengah jadi curian sebagai harta. Tidakkah kamu malu? Hadirin, tingkat konversi asli. Star River Tech 95%. Bohong! Perusahaan mereka cuma cairan kosong. Jangan percaya penipu ini! Lin Zhao, kalau kamu cari maut, aku kabulkan. Tunjukkan sistem hebat kalian pada semua. Hahaha, ini tingkat konversi 95% tingkat 3 yang kamu sebutkan. Cuma tumpukan besi rongsok. Hari ini kamu bukan cuma bangkrut, aku tuntut kalian atas penipuan bisnis. Luzian, kamu tertawa terlalu dini. Kamu kira virus rendahan yang kamu suap Li Wei pasang bisa hancurkan Xingha? Bagaimana kamu tahu? Bobo. Astaga, siklus energi sempurna. Ini keajaiban 10 tahun unggul dunia. Berhasil, mustahil, harusnya sudah jalan. Kenapa tidak? Ya, sebenarnya hanya saja. Aku mengganti targetnya. Target? Tuan Muda, kami kena serangan virus balik yang sangat merusak. Semua data teknis rutin World telah dihapus sepenuhnya. Lucian, kau ini tak bisa berhasil cuma merusak dasar CS. Mulai hari ini, semua status dan hak warismu sebagai Tuan Muda Lu dicabut. Tahun, sudah 12 tahun. Sejak malam di pinggir sungai, genap 12 tahun. Dendam urtuku akhirnya terbalas. Lucian sudah tamat. Perintah blokir keluarga Lu juga jadi sia-sia. Mulai hari ini, tidak ada yang bisa menindasmu lagi. Lin Zhao, dahulu kalau bukan kamu yang menarikku kembali dari tepi sungai, aku sudah jadi mayat mengapung lama sekali. Kamu memberiku kehidupan kedua, dan membantuku mengambil kembali semuanya. Wan Qing, tahan 2 tahun lalu, aku selamatkanmu naluri. Kini aku bantu, karena kamu layak. Sisa hidupku nanti, aku jagamu.